Buka pintunya, Tuan! Tolonglah, jawab pertanyaan kami! Tuan, buka pintunya! Tuan, aku mohon padamu! Sedikit saja, Tuan, tolong buka pintunya! Tapi, Tuan Verma, tidak ada berkas seperti ini yang telah diajukan ke sekolah kita. Dan kau telah memberitahu para wartawan, mereka menanyakan banyak pertanyaan. Bagaimana aku menjawab? Dengar baik-baik ya. Aku sudah bilang padamu, kau hanya perlu bilang kalau putranya Niranjan Caturpedi telah menyerahkan lembar penilaian palsu ke sekolah kita. Itu saja. Apa kau membutuhkan persetujuan dari pihak menteri? Jika kau butuh, maka lakukan pekerjaan ringan ini untuknya. Kalau kau tidak, berkasmu akan ditutup dengan banyak debu dalam beberapa bulan. Bahkan tahun yang akan datang. Sampai kau tidak bisa menemukannya lagi. Aku hanya meminta kau menjadi orang yang praktis. Setiap orang harus mengikuti perkembangan waktu, kan? Kalau tidak, kau akan tertinggal. Dengar, Raka. Batalkan semua janji bertemu hari ini. Aku tidak bisa datang hari ini. Aku ada pekerjaan yang mendesak. Dokter juga menyuruhku istirahat. Kami cuma ingin bertanya. Tolong kau berikan jawaban, Tuan. Lihat di sana. Aku rasa itu kepala sekolah. Dengar, para wartawan sudah menunggu. Apa yang harus kita katakan? Cepat bicaralah pada mereka. Baiklah. Sepertinya dia akan bicara pada para wartawan. Kita harus menghentikan Yigangga. Pak. Pak, tolong berikan kami waktu sebentar. Aku ingin menjelaskan padamu. Masalah ini sangat serius, Tuan Niranjan. Itu sebabnya kami minta bantuan darimu, Tuan Verma. Kalau masalah ini menyebar, maka reputasi iparku jadi taruhannya. Setidaknya beritahu kami solusi apa yang harus iparku lakukan. Apa yang harus dilakukan? Pulkit melanggar hukum. Dia membohongi kita. Aku harus menebus semua kesalahannya. Aku ayahnya. Jika masalah ini tersebar dan reputasiku hancur, tidak masalah. Tidak, Tuan Niranjan. Bagaimana ini bisa terjadi saat aku ada di sana? Dia itu hanya anak-anak, dan anak-anak Tapi bisa karena berbuat kesalahan salah. ponakanku, reputasi iparku jadi taruhannya. Masalah ini sangat serius. Tidak ada orang yang bisa melakukan apa-apa. Bahkan dirimu tidak bisa menolong. Tidak, aku bisa. Kau tahu kan, aku adalah sekretaris Pak Menteri. Aku bisa membayar para wartawan dan menghentikan masalah ini untuk tersebar. Tapi apa? Tapi apa, Tuan Verma? Kita perlu izin dari Pak Menteri untuk menyelesaikan masalah sebesar ini. Kita harus menggunakan namanya Pak Menteri, kan? Tapi masalahnya adalah Pak Menteri saat ini sedang marah. Marah dengan Tuan Niranjan karena kau tidak mau mengerjakan kasus iparnya Pak Menteri. Dan dia bahkan belum menandatangani berkas hukumnya. Apakah ini masalah besar, Tuan Verma? Iparku seorang pengacara. Pekerjaannya membela di pengadilan. Percayalah, dia akan menandatangani berkasnya sekarang juga. Kau hentikan saja para wartawan itu. Tidak, Kak. Aku tidak mau tanda tangan. Aku belum pelajari kasusnya sampai sekarang. Kau pelajari saja besok. Dia akan mengirimkannya padamu. Benarkan, Tuan Verma? Iya, benar. Kenapa tidak? Dan omong-omong, aku sudah membawa berkasnya untuk ditandatangani. Aku sudah menyiapkan berkas-berkasnya. Setelah kau menandatangani berkasnya, aku akan menelpon dan masalah ini akan selesai. Ayo tandatangani berkasnya. Akulah yang telah membuat berkas palsu itu. Dan ayahku tidak tahu apa-apa mengenai itu, Pak. Dia sama sekali tidak bersalah. Kalau dia tahu itu penilaian palsu, dia tidak akan memberikannya padamu. Dia adalah pria yang jujur, Pak. Dia selalu mendukung orang-orang jujur. Tolong jangan hukum ayahku untuk kesalahanku ini, Pak. Kau bisa masukkan aku saja ke penjara. Tapi tolong jangan libatkan ayahku untuk ini. Karirnya bisa hancur, Pak. Dan reputasinya dipertaruhkan. Paman hanya ingin Kak Pulkit belajar dengan giat. Dia tidak pernah berbohong. Dia memarahi orang-orang yang berbohong.
Melihat wajah anak-anak ini, mereka sepertinya berkata jujur. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Apa kau membutuhkan persetujuan dari Pak Menteri? Jika butuh, maka lakukan pekerjaan ringan ini untuknya. Kalau kau tidak mau, berkasmu akan ditutup dengan banyak debu dalam beberapa bulan. Sampai kau tidak bisa menemukannya. Aku bisa mengerti betapa kau menghormati ayahmu dan betapa kau mencintai dia. Tapi aku tidak bisa membantumu. Jadi untuk ini aku minta maaf. Tolong jangan bicara seperti itu, Pak. Hanya kau yang bisa menyelamatkan ayahku. Aku mohon padamu, Pak. Hei. Aku mohon, Pak. Tolong. Apa yang kau lakukan, nak? Bangun. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa membantumu. Pak, aku mohon padamu. Untuk sekali ini saja selamatkan ayahku. Tolong bantu aku, Pak Pak. Guru besar, Pak Guru telah berbuat salah. Dulu sebelum ayahku meninggal, ayahku pernah bilang guru itu seperti dewa. Dia tidak pernah berbuat salah. Paman juga bilang kalau kami tidak boleh mengganggu guru. Kami harus mendengarkan guru. Kami harus menghormatinya. Kalau Pak Guru tidak mendukung orang yang berkata jujur, maka bagaimana kami bisa menghormati guru? Gangga, diamlah. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Pak Guru besar telah berbuat salah, Kak Pulkit. Aku harus memberitahunya. Apa begini caramu bicara dengan orang tua? Anak ini telah berbuat salah, sementara ayahnya malah mendukung dia. Ayahnya tidak berbuat salah. Ini salahnya Kak Pulkit. Itu sebabnya kami datang untuk minta maaf. Ayahku pernah bilang kalau orang yang bisa memaafkan orang yang hebat. Tapi Pak Guru besar tidak hebat. Bahkan setelah Pak Guru tahu, Pak Guru besar tidak siap untuk memaafkan. Dulu aku takut pada Pak Guru. Pekerjaan guru itu hanya satu, yaitu memukul kami dengan tongkat dan tangannya. Mereka itu musuh dari anak-anak muridnya. Dan ayahku pernah bilang kalau guru itu sangat baik, mengajarkan anak-anak jujur seperti orang tua mereka. Tapi melihat Pak Guru besar, aku rasa tidak begitu. Pak Guru besar bukan guru yang baik, tidak tahu cara memaafkan. Pak Guru tidak mendukung orang yang jujur, lalu bagaimana aku bisa percaya?